Langit Jakarta baru saja berganti warna dari hitam pekat menjadi nila pucat ketika Arini sudah sibuk di dapurnya yang mewah. Wangi kopi Arabica yang baru digiling berbaur dengan aroma kroasang hangat yang baru saja keluar dari oven. Di usianya yang ke-32, Arini memiliki segalanya. Seorang suami yang, setidaknya di matanya, penuh kasih, Bramantio, 40, seorang putra tampan berusia 6 tahun, Bima, dan sebuah kerajaan bisnis kuliner yang ia bangun dari nol. Restoran fine dining miliknya, La Signature, adalah permata di mahkota dunianya. Pagi, sayang, sapa Bram yang baru saja turun, sudah rapi dengan kemeja polo mahal dan celana chinos. Penampilannya terlalu rapi untuk sekadar bersantai di rumah pada hari Sabtu. Pagi, Mas. Tumben sudah wangi? Mau kemana? Arini bertanya sambil menuangkan kopi untuk suaminya, senyum tulus masih terpasang di bibirnya. Bram menenggak sedikit air putih sebelum menjawab, matanya seolah menghindari tatapan Arini. Ini, Mas mau jenguk ibu di Ciawi. Tadi malam telepon, katanya badannya agak nggak enak, masuk angin. Mas mau bawain sop buntut kesukaannya sekalian. Alis Arini terangkat sedikit. Ibu mertuanya, Ibu Bram, memang sering sakit-sakitan. Oh ya? Kok nggak bilang dari semalam? Ibu sakit apa, Mas? Parah? Nggak parah. Cuma, ya, kamu tahu sendiri, kan, ibu kalau sakit maunya ditemani Mas. Biasa, anak laki-laki kesayangan, katanya, sedikit tertawa. Tawa yang terdengar hambar di telinga Arini. Ya sudah, kalau gitu aku ikut, ya? Sekalian ajak Bima. Bima juga kangen, kan sama nenek. Arini mulai merencanakan. Ia bisa meminta manajernya di restoran untuk menggantikannya hari ini. Nggak usah, sayang. Bram menjawab terlalu cepat, nyaris panik. Nggak usah. Kasihan kamu nanti capek. Bima juga lagi banyak tugas online, kan? Lagian ini Mas cuma sebentar, paling sore juga pulang. Kamu di rumah aja, ya? Istirahat. Bram mendekat, mencium kening Arini. Mas pergi dulu. Kamu di rumah aja, ya? PSC. Ibu lagi pengap, nanti kalau ramai-ramai malah nggak nyaman. Satu kejanggalan. Mertuanya adalah wanita yang sangat ramah dan selalu senang jika rumahnya ramai oleh cucunya. Pengap, batin Arini. Tapi ia menepisnya. Mungkin suaminya benar. Ya sudah, kalau gitu, Arini mengalah. Ia menyiapkan kotak makanan berisi sop buntut yang kebetulan ia masak kemarin, ditambah beberapa potong kroasang. Hati-hati di jalan, Mas. Salam buat ibu. Telepon aku kalau sudah sampai. Pasti, sayang. Love you. Bram mengambil kotak makanan itu, mengecup pipi Bima yang masih setengah mengantuk, dan bergegas masuk ke mobilnya. Arini melambaikan tangan hingga mobil SUV hitam itu hilang di tikungan. Ada sebersit rasa aneh yang mengganjal di hatinya, tapi ia menepisnya sebagai firasat buruk biasa. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore. Arini sudah menelepon suaminya 3 kali, tapi semuanya langsung masuk ke kotak suara. Mungkin lagi nyetir, atau sinyalnya jelek di Ciawi, gumamnya, mencoba positif. Pukul 5 sore. Arini mencoba lagi. Masih kotak suara. Ia lalu mencoba menelepon nomor rumah mertuanya. Berdering lama, tidak diangkat. Kemana, ya? Hatinya mulai resah. Pukul 7 malam. Bima sudah makan malam dan kini sedang bermain game di tabletnya. Arini sengaja memasak makanan spesial malam ini, steak wagyu dengan saus jamur truffle, makanan favorit Bram. Ia ingin menyambut suaminya yang lelah setelah perjalanan pulang pergi ke Ciawi. Meja makan sudah tertata rapi. Lilin aromaterapi menyala. Tapi kursi di hadapannya masih kosong. Pukul 8:30 malam. Resah berganti menjadi cemas. Arini mondar-mandir di ruang keluarga. Ia mencoba menelepon lagi. Kali ini, nada sambung terdengar, tapi tidak diangkat. Diangkat dong, Mas. Kamu di mana? Bisiknya panik. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Bukan dari Bram, tapi dari Lisa, sahabatnya. Halo, Lis. Ada apa? Ren? Arini, lo di mana? Suara Lisa terdengar aneh, ragu-ragu. Di rumah. Kenapa?
Kok suara lo gitu? Lo lagi sama Mas Bram? Jantung Arini mulai berdebar kencang. Enggak, Mas Bram dari pagi ke Ciawi jenguk ibunya. Belum pulang ini, gue khawatir. Hening sejenak di seberang. Ren, kata Lisa pelan. Gue barusan dari La Signature. Gue kayaknya lihat Mas Bram. Di lobi. Darah Arini seolah berhenti mengalir. Enggak mungkin. Salah lihat kali lo. Dia kan ke Ciawi. Awalnya gue juga mikir gitu, Ren. Tapi, dia nggak sendiri. Dia sama cewek. Cantik banget. Pakai dress merah. Dan mereka mesra banget, Ren. Mereka jalan ke arah lift yang ke ruang VIP. Nggak mungkin, Liz. Nggak mungkin. Suara Arini bergetar. Ren, dengerin gue. Coba lo cek ke restoran lo. Cuma lo yang bisa mastiin. Belum sempat Arini menjawab, satu panggilan lain masuk. Kali ini dari Doni, manajer operasional, La Signature. Arini langsung menutup telepon Lisa dan mengangkat panggilan Doni. Selamat malam, Bu Arini. Maaf mengganggu. Ya, Pak Doni. Ada apa? Suara Arini terdengar dingin dan tajam. Ini, Bu. Ada reservasi VIP di ruang Edelweiss. Atas nama Bapak B. Beliau minta treatment yang sangat spesial. Spesial gimana? Tanya Arini, cengkeramannya pada ponsel mengerat. Beliau menyewa seluruh area Edelweiss, Bu. Minta private dining total. Nggak boleh ada tamu lain. Beliau juga minta kita panggilkan grup string quartet yang biasa main di main hall. Sudah di-request dari 3 hari lalu, Bu. Pembayarannya lunas di depan, pakai kartu kredit platinum. 3 hari lalu. 3 hari lalu Bram masih tertawa bersamanya, merencanakan liburan sekolah Bima. Lalu, desak Arini. Itu, Bu. Karyawan di lobi dan tim servis yang menyiapkan ruangan, mereka bilang orangnya Pak Bram, Bu. Suami ibu. Dead. Seluruh udara di paru-paru Arini seolah tersedot habis. Kebohongan, jenguk ibu. Larangan untuk ikut. Telepon yang tidak diangkat. Laporan Lisa. Dan kini, konfirmasi dari manajernya. Semuanya berputar menjadi satu pusaran kenyataan pahit. Dia pesan makan apa saja? Tanya Arini, suaranya anehnya tenang. Sangat tenang. Pak Doni terkejut dengan pertanyaan itu. Set menu paling mahal, Bu. Caviar, lobster thermidor, tomahawk steak, dan sebotol champagne Dom Perignon. Atas nama berdua. Arini menarik napas panjang. Steak wagyu buatannya di meja makan tiba-tiba terasa seperti hinaan. Baik, Pak Doni, kata Arini. Nadanya datar, tanpa emosi. Jangan biarkan mereka keluar dari ruangan itu. Apapun alasannya. Bilang tagihannya ada masalah. Tahan mereka sampai saya datang. Baik, Bu. Tapi, Bu. Lakukan saja, Pak Doni. Arini menutup telepon. Matanya menatap nanar pada meja makan malam romantis yang ia siapkan. Ia mematikan lilin dengan jarinya. Rasa panasnya tak seberapa dibanding api yang mulai membakar hatinya. Bima, tidur di kamar Mami. Ya, Mami mau ke restoran sebentar. Ada urusan, katanya pada putranya. Oke, Mi. Setelah memastikan Bima masuk kamar, Arini berganti pakaian. Bukan dengan gaun pesta. Ia memakai blus sutra hitam yang simpel namun berwibawa dan celana panjang. Ia menyambar kunci mobilnya. Di garasi, matanya tertuju pada area laundry di dekat pos satpam. Seorang petugas kebersihan, OB, baru saja selesai mengepel lobi basement dan hendak membuang air kotor di embernya. Pat, panggil Arini. Petugas itu menoleh kaget. Ibu selamat malam, Bu. Arini berjalan mendekat. Ia menatap air keruh di dalam ember itu. Hitam, kotor, berbau pesing pembersih lantai. Pak, saya pinjam ember ini. Sekarang. Petugas OB itu terbelalak. Tapi ini kotor, Bu. Bau? Justru karena kotor dan bau, desis Arini. Matanya menyala, sedingin es namun membara di dalamnya. Tanpa banyak bicara, ia mengambil alih gagang ember itu.
Air kotor itu berdesir. Berat, tapi tak seberat hatinya. Dia tidak peduli tatapan bingung petugas itu. Dia berjalan dengan langkah mantap ke lift pribadinya yang langsung menuju area parkir basement VVIP, tempat mobil sport miliknya terparkir. Ia meletakkan ember itu dengan hati-hati di atas karpet beludru di kursi penumpang depan. "Maaf, sayang," bisiknya pada mobilnya, "malam ini kita bawa muatan kotor." Perjalanan 20 menit dari rumah mewahnya ke La Signature terasa seperti sekejap. Arini tidak menyalakan musik. Satu-satunya suara adalah deru mesin mobilnya dan pikirannya yang berputar, menyusun skenario. Kemarahan, rasa jijik, dan penghinaan yang ia rasakan telah membunuh semua kesedihannya. Yang tersisa hanyalah baja. Pukul 9:15 malam. Arini memarkir mobilnya di lobi utama. Seorang valet yang terbiasa melayaninya bergegas membukakan pintu. "Selamat malam, Bu Arini." Sapa valet itu, namun matanya langsung tertuju ngeri pada ember di kursi penumpang. "Itu? Bawakan ini. Ikut saya." "Jangan sampai tumpah," perintah Arini dengan nada tak terbantah. Valet muda itu, meski bingung setengah mati, tidak berani membantah pemilik restoran. Ia mengangkat ember itu, berjalan canggung di belakang Arini. Lobi, La Signature, malam itu ramai. Restoran itu adalah mahakaryanya. Desain interiornya memenangkan penghargaan. Malam ini, semua kemewahan itu terasa seperti lelucon. Semua mata tertuju padanya. Seorang wanita paling berkuasa di gedung itu, berjalan di lobi restorannya sendiri, diikuti seorang valet yang membawa seember air pel kotor. Di depan lift VIP, Doni, sang manajer, sudah menunggu dengan wajah pucat pasi. Bu Arini saya?" "Di mana mereka?" potong Arini. "Ruang Edelweiss, Bu. Masih di dalam. Musisinya masih bermain." "Bagus," kata Arini. "Ambil ember itu dari dia," tunjuknya pada si valet. "Dan ikut saya. Anda jadi saksi." Doni menelan ludah, tapi ia mengambil alih ember itu. Mereka bertiga masuk ke lift VIP yang berlantai marmer. Suasana hening mencekam. Ting! Pintu lift terbuka di lantai mezzanini, area VIP paling privat. Dari ujung koridor berkarpet tebal, Arini bisa mendengar alunan lembut Canon in D dari biola. Ironis, lagu yang sama yang dimainkan di pernikahan mereka. Langkah Arini tidak goyah. Semakin dekat ke pintu kayu jati berukir itu, semakin jelas ia mendengar suara tawa. Tawa suaminya. Disusul tawa manja seorang wanita. Doni sudah bersiap di depan pintu. "Bu, kita panggil security?" "Tidak perlu. Buka pintunya," perintah Arini. Doni menggesek kartu akses manajer. Pintu berat itu terbuka tanpa suara. Pemandangan di dalamnya persis seperti yang digambarkan di film romantis picisan. Ruangan itu disewa penuh. Puluhan lilin menyala. Taburan kelopak mawar ada di mana-mana. 3 musisi string kuartet bermain syahdu di sudut ruangan. Dan di tengah ruangan, di meja yang tertata sempurna, duduklah Bramantio. Suaminya. Dia sedang tertawa, menyuapkan sepotong lobster ke mulut seorang wanita muda yang cantik. Sangat cantik. Wanita itu mengenakan gaun backless merah menyala, rambutnya tergerai, dan matanya menatap Bram penuh puja. Tangan mereka bertaut di atas meja. Botol Dom Perignon yang sudah setengah kosong tergeletak di dalam pendingin perak. Para musisi berhenti bermain, satu persatu, menyadari ada orang masuk. Bram dan wanita itu menoleh ke arah pintu. Mata Bram membelalak. Wajahnya yang tadinya merah karena tawa, kini pucat seperti mayat. "Ah, Arini." Wanita di depannya menatap Arini dengan bingung, lalu berubah menjadi angkuh. "Siapa kamu? Masuk seenaknya? Nggak lihat ini acara privat?" Arini tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Saya," katanya, melangkah masuk ke ruangan. Doni mengikutinya, gemetar sambil membawa ember. "Saya pemilik restoran ini," kata Arini. Ia menatap lurus ke mata wanita itu. "Dan kamu, duduk di kursi saya, minum champagne saya, dengan suami saya." "Arini, ini nggak seperti yang kamu." Bram mulai panik, berdiri dari kursinya. "Diam, Mas,"
bentak Arini. Suaranya menggema. Nggak seperti yang aku lihat? Lalu seperti apa? Kamu bilang kamu di Ciawi. Jenguk ibu. Ibu sakit. Wajah wanita itu berubah dari angkuh menjadi kaget. Ia menatap Bram. Ciawi? Bukannya kamu bilang? Diam kamu, Jal. Suara Arini kini meninggi. Kamu tahu dia suami orang, kan? Arini, jaga ucapanmu. Bram membela. Itu adalah kesalahan fatal. Jaga ucapanku. Arini tertawa, tawa yang mengerikan. Harusnya kamu yang jaga, MU, Mas. Ia berbalik ke arah Doni. Pak Doni, embernya. Doni menyerahkan ember itu. Arini menatap suaminya. Aku di rumah, Mas. Nungguin kamu. Nyiapin steak wagyu kesukaanmu. Aku khawatir kamu nggak pulang-pulang. Aku telepon ibu, nggak diangkat. Aku telepon kamu, mati. Ternyata kamu lagi sakit di sini. Rin, dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin. Bram mengulurkan tangannya. Nggak ada yang perlu dijelasin. Dan dalam satu gerakan cepat yang penuh amarah, Arini mengangkat ember itu dan menyiramkan seluruh isinya, air pel yang hitam, kotor, berbau, dan menjijikkan, tepat ke kepala Bramantio. Biur, air itu mengguyur Bram, membasahi kemeja mahalnya, celananya, dan sepatunya. Sisa airnya menyiprat ke gaun merah si wanita simpanan, membuatnya menjerit histeris. Bau pesing pembersih lantai langsung menguasai aroma lobster dan truffle yang mewah. Ah, gila kamu. Kotor. Ini apa? Jerit si wanita. Bram membeku. Dia basah kuyup dari kepala sampai kaki. Air kotor menetes dari rambutnya, bercampur dengan saus lobster yang tadi ia makan. Itu? Arini melempar ember kosong itu ke lantai. Itu air bekas pel. Tempat yang pantas untuk sampah seperti kalian. Arini, kamu sudah gila, teriak Bram, gemetar karena kaget dan malu. Saya gila? Saya gila karena dibohongi bertahun-tahun. Saya gila nungguin suami yang katanya jenguk ibunya, padahal lagi selingkuh di restoran saya sendiri. Arini mengambil napas. Pak Doni. Ya, Bu. Tagihannya. Doni menyerahkan map tagihan. Arini melemparkannya ke meja. Totalnya 47 juta rupiah. Untuk sewa ruangan, musisi, makanan, dan champagne. Bram menatap tagihan itu dengan ngeri. Aku bayar. Tapi, Rin? Bayar, kata Arini dingin. Pakai uangmu sendiri. Bukan uangku. Bram merogoh sakunya, mengeluarkan dompet. Wanita simpanannya menatap penuh harap. Oh, satu hal lagi, kata Arini sambil mengeluarkan ponselnya. Semua kartu kreditmu. Semua ATM-MU. Semua yang terhubung dengan rekening kita sudah kublokir 1 jam yang lalu. Selamat mencoba. Wajah Bram berubah dari pucat menjadi hijau. Dia memberikan kartu platinumnya pada Doni. Doni menggeseknya di mesin EDC portable. Maaf, Pak. Detenet. Bram mencoba kartu lain. Maaf, Pak. Limit. Dia mencoba kartu debit. Maaf, Pak. Saldo tidak mencukupi. Keringat dingin mulai membanjiri wajah Bram, bercampur dengan air pel yang bau. Rin? Arini, please buka blokirnya. Aku bayar. Aku? Nggak bisa bayar, tanya Arini. Kamu pikir kamu bisa pesan semua ini gratisan? Aku dompetku ketinggalan satu lagi. Bram beralasan. Wanita simpanan itu mulai panik. Mas, kamu kan kaya? Kok nggak bisa bayar? Mau main? Diam kamu, bentak Bram padanya. Bagus, kata Arini. Ia menatap pasangan yang kini basah kuyup, bau, dan menyedihkan itu. Kalian nggak bisa bayar? Oke. Ada cara lain. Arini menatap Doni. Pak Doni. Restoran kita lagi butuh tenaga cuci piring dan bersih-bersih toilet, kan untuk shift malam ini sampai subuh. Doni, yang kini mengerti arah permainan pemiliknya, tersenyum tipis. Betul, Bu. Kebetulan sekali. Tim cleaning service malam banyak yang izin. Sempurna.
Arini menatap Bram dan wanita itu. Kalian berdua, ganti baju. Seragam OB sudah disiapkan. Kalian cuci semua piring kotor di dapur. Kalian sikat semua talet di lantai ini. Sampai jam 6 pagi. Anggap saja itu untuk bayar makanan kalian malam ini. Apa? Nggak mau, jerit si wanita. Kamu hina saya? Gila kamu, Rin. Aku suamimu, teriak Bram. Dulu, koreksi Arini. Mulai detik ini, kamu bukan siapa-siapa. Pak Doni, panggil security. Kalau mereka menolak kerja, tahan mereka di kantor. Biar saya panggil polisi atas tuduhan penipuan dan tidak bisa membayar tagihan restoran. Arini membalikkan badannya. Ia berjalan ke arah pintu, melewati para musisi yang menatap horor. Arini, jangan lakukan ini, Rin. Arini, raung Bram putus asa. Arini berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit. Selamat bekerja. Dan kamu, ia menunjuk si wanita, pastikan talet wanita bersih mengkilap. Saya nggak suka lihat ada noda. Arini melangkah keluar dari ruang Edelweiss, meninggalkan suaminya yang hancur dan kekasih gelapnya yang histeris, diserahkan pada Doni dan 2 petugas security yang baru saja tiba. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berjam-jam, Arini akhirnya bisa bernapas lega. Pukul 6.01 pagi. Suara mesin pencuci piring industri di basement, La Signature, akhirnya berhenti beroperasi. Di area cuci piring yang panas dan beruap, Bramantio bersandar di dinding, kotor dan kelelahan. Seragam OB biru yang dipinjamkan padanya basah oleh keringat, air kotor, dan sisa makanan. Tangannya yang biasa memegang stik golf kini melepuh dan perih. Di sudut lain, dekat tumpukan kantong sampah, Vera, si wanita gaun merah, terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Make-up-nya yang mahal telah luntur berjam-jam lalu, bercampur dengan air mata dan kotoran saat ia dipaksa menyikat 8 bilik talet VIP. Gaun merahnya telah ditukar dengan seragam OB yang sama jeleknya. Pintu dapur terbuka. Pak Doni masuk, segar, wangi, dan sudah berganti kemeja. Ia menatap 2 karyawan barunya itu dengan tatapan datar. "Shift kalian selesai?" kata Doni. Bram mengangkat kepalanya. Matanya merah. Doni, bilang ke Arini. "Ini salah paham. Aku..." "Maaf, Pak," potong Doni, nadanya profesional. "Mulai hari ini, Ibu Arini melarang saya dan seluruh staf menyebut nama Bapak. Instruksi saya adalah mengantar Bapak dan Nona ini keluar lewat pintu karyawan." Doni meletakkan 2 amplop coklat tipis di atas meja. "Ini gaji kalian untuk kerja semalam. Sesuai UR. Dipotong biaya seragam. Ini adalah penghinaan terakhir. Dan ini," Doni mendorong sebuah tas kresek hitam ke arah mereka. "Barang-barang kalian. Ponsel, dompet. Sesuai instruksi, kami sudah menghapus semua data reservasi atas nama Bapak B dari sistem kami. Restoran ini tidak pernah menerima Anda." Vera adalah yang pertama menyambar tas kresek itu. Ia memeriksa ponselnya. Wajahnya pias. Mungkin ia baru sadar reputasinya hancur di antara staf restoran. Ia menatap Bram dengan penuh kebencian. "Jadi ini kamu, Mas? Laki-laki hebat yang sewa private room?" desah Vera, suaranya serak. "Ternyata kamu gembel yang gak bisa bayar? Kamu permalukan aku." "Vera, dengerin, ini semua?" "Nggak usah jelasin," bentak Vera. Ia mengambil amplop gajinya yang tipis. "Aku kira kamu high class. Ternyata kamu cuma numpang hidup sama istri kaya." Vera melemparkan seragam OB kotor itu ke lantai dan bergegas pergi. Dengan sisa tenaganya, ia berlari keluar dari pintu belakang, mencari taksi di pagi buta, melarikan diri dari penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak peduli lagi pada Bram. Bram ditinggal sendirian. Lelah, bau, dan kini ditinggal selingkuhannya. "Pak," kata Doni dingin. "Silakan keluar. Pintu di sebelah sana." Pukul 6.45 pagi. Sebuah taksi online berhenti di depan gerbang megah rumah Arini. Bram turun dengan langkah gontai. Ia masih mengenakan celana chinos yang semalam basah air pel, kini sudah mengering kaku dan bau. Kemejanya hancur. Ia mencoba menekan bel.
Tidak ada jawaban. Ia mencoba memasukkan kode di gerbang. Akses ditolak. Pak Ujang, teriaknya pada satpam yang biasa membukakan pintu untuknya. Pak Ujang keluar dari posnya, tapi tidak membukakan gerbang. Wajahnya datar. Pak, buka pintunya. Ini saya, Bram. Maaf, Pak, kata Pak Ujang, dengan nada resmi. Saya dapat instruksi dari Ibu Arini. Mulai pagi ini, Bapak dilarang masuk ke area rumah ini. Apa-apaan ini? Ini rumah saya juga, raung Bram, menggedor-gedor gerbang besi itu. Bram. Suara Arini membelah keheningan pagi. Bram menoleh. Arini berdiri di balkon lantai 2. Tidak ada lagi sisa air mata atau kemarahan membabi buta. Ia tampak tenang. Ia sudah mandi, mengenakan setelan jogging yang rapi, dan memegang secangkir kopi. Di sebelahnya, Bima, putra mereka, masih setengah tertidur, memeluk kaki ibunya. Pergi, kata Arini. Rin, please, jangan kayak anak-anak. Buka pintunya. Kita perlu bicara. Demi Bima, Rin. Arini tertawa pelan. Demi Bima? Justru karena aku memikirkan Bima, kamu harus pergi. Aku nggak mau anakku punya ayah seorang pembohong. Itu cuma hilaf, Rin. Aku? Hilaf? Arini menimpali. Reservasi 3 hari lalu. Bohong pagi hari. Menipu istri yang nungguin di rumah. Itu bukan hilaf, Mas. Itu rencana. Arini menoleh ke Pak Ujang. Pak, masukkan barang-barangnya ke mobil box. Bram bingung. Mobil box? Gerbang di samping gerbang utama, gerbang servis, terbuka. Sebuah mobil box kecil keluar. Di belakangnya, 2 orang asisten rumah tangga mendorong 2 koper Louis Vuitton dan 1 tas golf miliknya ke pinggir jalan, tepat di sebelah tempat sampah. Rin, Arini, itu barang-barangku. Kamu ngusir aku. Aku nggak ngusir kamu, kata Arini sambil menyeruput kopinya. Aku cuma membuang sampah. Kamu nggak bisa lakukan ini. Aku punya hak. Harta gono gini, teriak Bram, kata-kata pamungkas yang ia pikir bisa menyelamatkannya. Arini tersenyum. Senyum paling manis sekaligus paling mematikan. Harta gono gini, Mas? Mari kita hitung, kata Arini. Rumah ini, atas nama mamiku, dihibahkan ke aku. La Signature? PT atas nama aku, dibangun jauh sebelum kita menikah. Mobil yang kamu pakai? Aset perusahaan. Kartu kreditmu? Kartu tambahan dari rekeningku. Arini mentondongkan tubuhnya. Kamu nggak punya apa-apa, Mas. Kamu datang ke hidupku dengan 1 koper. Dan sekarang, kamu pergi dengan 2 koper. Anggap saja itu bonus. Bram terdiam. Wajahnya pucat pasi. Dia baru sadar. Selama ini, dia adalah benalu. Pengacaraku akan menghubungimu siang ini. Urus surat cerai, lanjut Arini. Jangan pernah hubungi aku. Jangan pernah cari Bima. Kalau kamu nekat, aku akan pastikan sisa hidupmu lebih buruk dari cuci piring semalam. Arini berbalik. Ia menggendong Bima. Ayo, sayang, kita sarapan. Arini, jangan tinggalkan aku. Arini, aku cinta kamu. Arini. Jeritan putus asa Bram mengiringi langkah Arini masuk ke dalam rumah. Pintu balkon ditutup. Tirainya diturunkan. Di pinggir jalan, Bramantio, sosok yang tadinya adalah pria sukses, kini berdiri di antara tumpukan koper dan tempat sampah, bau, hancur, dan tidak punya apa-apa. Penghancuran hidupnya baru saja dimulai. Di dalam rumah, Arini menutup pintu balkon kaca itu rapat-rapat. Suara raungan Bram di luar langsung teredam, menjadi lengkingan putus asa yang samar, lalu hilang sama sekali tertelan kemegahan rumah itu. Bima memandangnya dengan mata besar penuh kebingungan. Ayah, kenapa teriak-teriak? Arini berlutut, menyejajarkan tingginya dengan sang putra. Ia memegang kedua bahu Bima dengan lembut namun tegas. Ini adalah momen terpenting. Sayang, dengarkan Mami. Mulai hari ini, Ayah tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Ayah pergi kerja? Kayak Mami. Bukan, sayang. Arini menarik napas. Tidak ada gunanya berbohong,
tapi juga tidak perlu meracuni. Ayah sudah melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang menyakiti Mami. Dan Mami tidak bisa memaafkannya. Mulai sekarang, hanya ada Mami dan Bima. Kita akan baik-baik saja. Kita akan bahagia. Mami janji. Bima masih terlalu kecil untuk mengerti tragedi orang dewasa. Yang ia tahu, maminya ada di sini, dan ayahnya tidak. Ia hanya mengangguk dan memeluk Arini. Bima sayang Mami. Mami jauh lebih sayang Bima, bisik Arini. Beban di pundaknya terasa terangkat. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi firasat buruk. Hanya ada dia, putranya, dan masa depan. Setelah membuatkan Bima sarapan sereal, Arini duduk di meja kerjanya yang menghadap taman. Ia tenang, fokus, dan efisien. Seperti seorang CEO yang sedang mengambil alih perusahaan yang merugi. Pukul 7.30 pagi, ia sudah melakukan 3 panggilan telepon krusial. Panggilan pertama, pengacara. Sita, selamat pagi. Ini Arini. Aku mau kamu urus surat cerai atas nama Bramantio. Hari ini. Aku mau gugatan penuh, hak asuh Bima 100% di aku. Pastikan dia tidak dapat sepeser pun. Semua aset atas namaku. Jelas? Suara di seberang menjawab, jelas, Rin. Dokumen akan siap siang ini. Kamu yakin? Seyakin aku bernapas, Sid. Terima kasih. Panggilan kedua, manajer restoran. Pak Doni, selamat pagi. Saya mau semua akses keycard, password brankas, dan apapun yang berhubungan dengan Bramantio di La Signature dihapus total. Bekukan semua akun perusahaan yang mungkin masih bisa dia akses. Dan tolong, berikan bonus untuk semua staff shift malam tadi. Anggap saja sebagai uang tutup mulut dan hiburan. Pak Doni tertawa kecil. Siap, Bu. Sudah saya laksanakan. Panggilan ketiga, ibunya, ibu kandung Arini. Halo, Pagi, sayang. Loh, kok tumben? Ada apa? Arini sudah mengusir Mas Bram dari rumah. Hening sejenak. Syukurlah, jawab ibunya, membuat Arini terkejut. Mama sudah curiga lama. Laki-laki itu benalu. Kamu kuat, Nak. Kamu sudah benar. Sekarang, fokus ke Bima dan kerjaanmu. Mama dukung kamu. Arini menutup telepon. Air mata yang ia tahan semalam akhirnya menetes, tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kelegaan. Ia membuka laptopnya. Pekerjaan menunggunya. Proposal cabang baru di Bali, laporan keuangan bulanan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bekerja dengan nyaman, damai, tanpa perlu menebak-nebak suaminya di mana atau sedang berbohong apa. Hidup tanpa pengkhianat terasa begitu ringan. Sementara itu, di luar gerbang, kenyataan menghantam Bramantio seperti truk. Pukul 8 pagi. Matahari mulai tinggi. Tetangga yang jogging pagi mulai meliriknya dengan tatapan ingin tahu dan mencemooh. Disinilah dia, Bramantio yang gagah, pria yang selalu wangi, kini berdiri di pinggir jalan dengan pakaian bau air pel, di samping tumpukan koper Louis Vuitton dan satu set stick golf yang ironisnya tidak bisa ia pakai. Sialan! Sialan! Arini gila, makinya. Dia merogoh sakunya. Dompet, ponsel, dan amplop tipis berisi gaji OB-nya semalam. Dia membuka dompet. Kosong. Semua kartu kreditnya masih ada, tapi ia tahu itu semua hanya tumpukan plastik tak berguna. Arini sudah memblokir semuanya. Dia memeriksa uang tunai. Hanya ada sisa Rp200.000. Ditambah gajinya, total uang yang ia miliki sekarang tidak lebih dari Rp400.000. Dia panik. Kemana dia harus pergi? Dia mencoba menelepon Vera, si wanita gaun merah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia sudah diblokir. Tentu saja. Wanita itu sudah kabur setelah tahu dia gembel. Dia mencoba menghubungi teman-teman golfnya. Halo, Bro Rian. Sorry pagi-pagi gue. Waduh, Bram. Gue lagi di Singapura, nih. Urusan mendadak. Sorry, ya. Klik. Telepon ditutup. Bram tahu Rian berbohong. Dia mencoba teman lainnya. Bro Dito.
Aduh, sorry, Bram. Lagi meeting penting banget. Nanti gue telepon balik. Klik. Dito tidak akan pernah menelepon balik. Berita pasti sudah menyebar. Arini, dengan jaringannya, pasti sudah memastikan semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Putus asa, malu, dan lapar, dia menelan harga dirinya. Dia menelepon satu-satunya orang yang mungkin masih mau menerimanya, ibunya di Ciawi. Halo, Bu? Suaranya bergetar, mencoba terdengar menyedihkan. Bram, Kamu di mana? Ya Allah, Nak. suara ibunya terdengar panik. Ada harapan. Bu? Bram diusir, Bu. Arini jahat sama Bram. Dia? Kamu yang jahat, Bram, potong ibunya, suaranya kini berubah tajam. Arini sudah telepon ibu tadi. Dia cerita semuanya. Kamu bilang kamu mau jenguk ibu sakit. Ibu sehat di sini. Kamu malah bawa perempuan lain ke restoran istri kamu. Kamu pakai nama ibu untuk berbohong. Kamu bikin malu keluarga, Bram. Malu? Bu, tapi Bram gak punya siapa-siapa lagi. Bram gak punya uang? Itu urusanmu. Ibu pusing. Jangan pernah kamu bawa masalahmu ke sini. Ibu sudah tua, Bram. Jangan bikin ibu mati karena malu. Klik. Telepon ditutup. Bram terhuyung. Ibunya sendiri telah membuangnya. Dia benar-benar sendirian. Tukang ojek yang mangkal di ujung jalan menatapnya. Satpam kompleks menatapnya. Seorang pemulung yang lewat melirik tumpukan kopernya dengan iri. Bramantio menatap koper mewahnya. Tas itu bernilai ratusan juta, tapi sekarang tidak bisa menolongnya. Dengan sisa uang di sakunya, ia memesan taksi online. Mau kemana, Pak? Tanya sopir taksi, menahan tawa melihat pria perlente yang bau comberan. Bram terdiam. Dia tidak punya tujuan. Jalan dulu aja, Pak, katanya lirih. Dia menjual jam tangan Rolex di tangannya ke pedagang loak di pinggir jalan dengan harga 1/10 dari harga aslinya, hanya untuk mendapatkan uang tunai agar bisa menyewa kamar motel murah dan bau di area kumuh kota. Malam itu, saat Arini dan Bima tidur nyenyak di kasur king size mereka yang nyaman, Bramantio tidur di kamar motel sempit, ditemani nyamuk, dan bau air pel yang masih menempel di tubuhnya. Kehancurannya baru saja dimulai. 6 bulan berlalu sejak malam penuh penghinaan di ruang Edelweiss. Musim telah berganti, begitu pula takdir. Bagi Arini, 6 bulan itu adalah proses detoksifikasi. Surat cerai telah diketuk palu 3 bulan lalu. Sesuai dugaannya, Bramantio tidak hadir. Dia hanya mengirim pengacara pro bono yang terlihat lelah, yang mencoba memperjuangkan harta Gonogini, dan langsung dipatahkan oleh tim pengacara S-Class Arini. Hasilnya, Arini mendapatkan hak asuh penuh atas Bima. Bram tidak mendapatkan sepeser pun. Hidup Arini dan Bima menjadi lebih ringan. Tawa Bima kembali memenuhi rumah. Arini, yang kini tidak lagi terbebani oleh suami benalu, justru semakin bersinar. La Signature, cabang Bali dibuka dengan pesta peluncuran yang spektakuler. Para kritikus kuliner nasional dan internasional memujinya sebagai napas baru gastronomi Indonesia. Arini kini lebih sering bolak-balik Jakarta-Bali, mengelola bisnisnya yang berkembang pesat. Ia tidak hanya nyaman, ia bahagia. Sore itu, ia sedang duduk di daybed di villa pribadinya di Canggu, memandangi Bima yang sedang belajar berenang dengan instruktur privatnya. Ponselnya berdering. Pak Doni. Iya, Pak Doni. Ada masalah di Jakarta? Aman, Bu, jawab Doni dari seberang. Saya cuma mau lapor. Tadi siang saya lihat dia, Bu. Arini tidak perlu bertanya, siapa? Hanya ada satu, dia, yang pantas dibicarakan dengan nada seperti itu. Di mana? Tanya Arini, nadanya tetap tenang, matanya tak lepas dari Bima yang tertawa di kolam renang. Di area food court di basement mall sebelah, Bu. Tadi saya lagi cari makan siang. Dia lagi ambil sisa-sisa makanan dari meja orang yang baru pergi, Bu. Dia masukkan ke tas kresek. Cepat-cepat, kayak takut ketahuan. Arini terdiam sejenak. Kondisinya memprihatinkan, Bu. Kurus sekali, bajunya kumal, rambutnya gondrong acak-acakan. Saya hampir tidak kenal. Benar-benar,
seperti gelandangan. Arini menarik napas panjang, mencium wangi bunga Kamboja di tamannya. Biarkan saja, Pak. Itu pilihannya. Baik, Bu. Maaf mengganggu waktu istirahat Ibu. Arini menutup telepon. Ia tidak merasakan kasihan. Ia tidak merasakan apa-apa. Kelegaan. Bahwa sampah itu sudah benar-benar terbuang dari hidupnya. Apa yang dilihat Pak Doni adalah puncak gunung es dari kehancuran Bramantio. 6 bulan itu adalah neraka. Setelah diusir dari motel murah karena tidak bisa bayar, Bram menjual koper Louis Vuitton dan tas golfnya di pasar gelap. Uang itu memberinya napas beberapa minggu. Dia pikir, dengan penampilannya yang masih tersisa, dia bisa mencari pekerjaan. Dia salah. Setiap perusahaan yang ia datangi menolaknya. Jaringan Arini di dunia bisnis Jakarta terlalu kuat. Namanya telah di-blacklist secara informal. Maaf, Pak Bramantio. Pengalaman Anda mengagumkan, tapi kami mencari profil yang berbeda. CV Anda bagus, Pak. Tapi direksi kami memutuskan untuk menahan proses rekrutmen. Uangnya habis. Teman-temannya, mereka sudah lama memblokir nomornya. Ibunya di Ciawi, yang ia coba telepon lagi, langsung mematikan telepon begitu mendengar suaranya. Dia terpaksa pindah dari motel ke kamar kos-kosan sempit di Gang Becek di Tanah Abang. Kamar berukuran 2x3 meter, pengap, bau, dan berbagi kamar mandi dengan 15 orang lainnya. Dia mencoba mencari Vera, si wanita selingkuhan. Dia pikir, setidaknya mereka senasib. Dia mencari nama Vera di media sosial, dan setelah berminggu-minggu, dia menemukannya. Vera, ternyata, tidak hancur seperti dirinya. Dia tinggal di sebuah apartemen kelas menengah di Kalibata. Dengan sisa tenaga dan penampilan yang ia paksakan rapi, Bram mencegat Vera di lobi apartemen. Vera? Tunggu. Vera, yang baru pulang membawa belanjaan, menoleh. Matanya membelalak kaget, lalu berubah menjadi jijik. Bram di depannya kini kurus, dengan janggut yang tidak terurus dan pakaian murah yang kusam. Ngapain kamu di sini? Desis Vera, melirik ke security. Vera, aku butuh bantuan. Aku hancur, Ver. Kita senasib, kan? Gara-gara perempuan gila itu? Kita? Vera tertawa sinis. Enggak, kita? Kamu yang permalukan aku. Kamu yang bohong. Kamu bilang kamu pengusaha sukses, ternyata kamu cuma suami numpang hidup. Gara-gara kamu, aku malu. Aku di blacklist dari semua event. Aku harus pindah dari apartemen mewahnya sugar daddy-ku karena malu. Tapi, Ver, pergi, bentak Vera. Jangan pernah tunjukkan mukamu lagi. Aku sudah susah payah cari sponsor baru, jangan kamu hancurkan. Pasata. Security yang sejak tadi mengawasi langsung bergerak. Ada apa, Bu? Orang ini mengganggu saya, Pak. Saya tidak kenal. Usir dia. Bukan, Vera, aku Bram. Hah? 2 orang security mencengkeram lengan Bram dan menyeretnya keluar dari lobi. Bram tidak berdaya. Dia dilempar begitu saja ke trotoar. Gembel tapi nekat, maki security itu. Bram terduduk di trotoar. Dihina, diusir, dan kini benar-benar sendiri. Vera, satu-satunya orang yang ia pikir bisa diajak berbagi penderitaan, justru meludahinya. Sejak hari itu, hidupnya terjun bebas. Dia diusir dari kos-kosan. Koper terakhirnya dicuri orang. Dia mulai tidur di emperan toko, di stasiun. Untuk makan, dia mengandalkan belas kasihan orang atau, seperti yang dilihat Pak Doni, mengambil sisa makanan di food court. Mantan pria perlente yang dulu menyuapkan lobster seharga jutaan, kini bertengkar dengan pemulung lain memperebutkan nasi sisa di kotak styrofoam. Malam itu, di bawah jembatan layang, di tengah bau pesing dan asap knalpot, Bramantio menangis. Dia tidak hanya merindukan kemewahannya. Dia merindukan kasurnya yang nyaman. Dia merindukan kopi pagi buatan Arini. Dia merindukan pelukan Bima. Dia telah menghancurkan surganya sendiri. Dan kini, dia hidup di neraka yang ia ciptakan. 1 tahun penuh telah berlalu sejak malam di ruang Edelweiss. Bagi Arini, itu adalah 12 bulan penuh pencapaian. Bagi Bramantio,
Itu adalah 12 bulan perjalanan ke dasar neraka. Di sudut ibu kota yang paling kumuh, di bawah jembatan layang yang berdebu dan berisik, hidup seorang pria. Sulit untuk mengenalinya sebagai Bramantio. Pria itu kini kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam di antara janggut dan kumis yang tumbuh liar dan kotor. Rambutnya yang dulu selalu tertata klimis kini gimbal dan panjang, menjadi sarang kutu. Pakaiannya adalah compang-camping, sumbangan dari kotak amal yang ia ambil diam-diam. Kakinya tidak lagi memakai sepatu loafer kulit, melainkan sandal jepit putus yang ia temukan di tempat sampah. Setiap pagi, ia terbangun karena batuk yang menyiksa. Batuk kering yang sudah berbulan-bulan tidak sembuh, membuatnya memegangi dadanya yang sakit. Ia kini adalah Bram Gembel, salah satu dari sekian banyak wajah tak terlihat di jalanan Jakarta. Hari ini, rasa lapar menusuknya lebih dari biasanya. Hujan semalam membuat tempat tidurnya secarik kardus, basah kuyup. Ia berjalan tertatih, menyeret kakinya, menuju area ruko tua di Glodok. Tujuannya adalah warteg di ujung jalan, berharap ada sisa nasi basi yang dibuang pemiliknya. Saat ia sedang mengais-ngais tong sampah di depan sebuah toko kelontong, sebuah keributan terjadi. "Aling, jangan kabur kamu." Bram mengangkat kepalanya yang berat. Dari sebuah minimarket di seberang jalan, 2 petugas keamanan menyeret seorang wanita. Wanita itu meronta-ronta, berteriak dengan suara serak dan penuh makian. "Lepasin Andy. Sakit." "Gue nggak nyuri." "Nggak nyuri gimana? Ini buktinya." Petugas itu menarik sebotol anggur merah murah dari dalam tas wanita itu. Botol yang harganya tidak lebih dari 100.000. Wanita itu didorong hingga jatuh tersungkur di trotoar, tepat beberapa meter dari tempat Bram berdiri. Bram membeku. Dia kenal wanita itu. Rambutnya yang dulu hitam legam kini dicat pirang murahan, dengan akar hitam yang terlihat jelas. Wajahnya yang dulu cantik kini bengkak, matanya lebam, dan makeupnya luntur menor. Gaun merah yang dulu memeluk tubuhnya sempurna telah berganti dengan daster kusam yang robek di bagian bahu. "Itu Vera, si pelakor. Dasar perempuan gak tahu diri. Udah ngutang di warung, mabuk, sekarang maling," maki seorang ibu-ibu pemilik warung di sebelahnya. "Dia itu. Dulu katanya simpanan orang kaya, sekarang sponsornya kabur, dia jadi gila, timpal yang lain." Vera, ternyata, bernasib tidak jauh lebih baik. Setelah insiden di La Signature, reputasinya hancur. Sponsor barunya, yang ia banggakan pada Bram, mencampakkannya setelah tahu ia adalah wanita yang sama yang menyikat talet di restoran mewah. Tidak ada lagi pria kaya yang mau mendekatinya. Ia terpaksa pindah dari apartemen ke kos, lalu dari kos ke kontrakan murah, dan akhirnya berakhir di sini. Sama seperti Bram. Vera duduk di trotoar, menangis sesenggukan. Tangisan putus asa. Saat itulah, matanya yang bengkak bertemu dengan mata Bram yang kotor dari seberang jalan. Hening sejenak. 2 orang yang dulu bertemu di malam romantis penuh champagne dan lobster kini saling memandang. Yang satu adalah gembel bau yang kelaparan. Yang satu adalah perempuan mabuk yang baru saja tertangkap basah mencuri. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi gairah. Yang ada hanya rasa jijik. Vejera adalah yang pertama memecah keheningan. Wajah sedihnya berubah menjadi benci. Ia mengambil kerikil di sebelahnya dan melemparkannya ke arah Bram. "Pergi, lo, gembel sialan," teriaknya. "Ngapain lo lihat-lihat? Ini semua gara-gara lo. Laki-laki bangkrut. Laki-laki pembohong. Gara-gara lo hidup gue hancur." Bram tidak bergerak. Lemparan itu terlalu lemah untuk sampai padanya. "Gara-gara lo, gue malu. Gara-gara lo, gue diusir. Harusnya lo mati aja, Bram." "Mah?" Vera terus meraung, kini mencakar-cakar aspal, histeris. Bram hanya menatapnya kosong. Dia tidak punya tenaga untuk marah. Dia tidak punya tenaga untuk membela diri. Apa yang dikatakan Vera benar. Dia adalah pembawa sial. Dia membalikkan badannya. Perlahan, ia kembali menyeret kakinya, menjauh dari keributan itu. Raungan Vera yang memanggilnya, pembawa sial, dan gembel, perlahan menghilang, terganti oleh suara klakson dan batuknya sendiri. Ia berjalan tanpa tujuan. Hujan gerimis mulai turun.
Ia berhenti di depan sebuah lapak koran yang hampir tutup untuk berteduh. Matanya yang kuyu tanpa sengaja menangkap sesuatu. Sebuah majalah bisnis. Di sampulnya, seorang wanita tersenyum cerah, penuh wibawa dan kekuasaan. Wanita itu mengenakan setelan blazer berwarna biru cerah, berdiri di depan La Signature, cabangnya yang baru di Singapura. Judul di bawah foto itu terpampang jelas, Ratu Kuliner Asia. Arini sukses membawa cita rasa Indonesia ke panggung dunia. Bram menatap foto itu. Foto wanita yang pernah menjadi istrinya. Wanita yang pernah ia panggil sayang. Wanita yang ia hianati demi perempuan yang baru saja melemparinya batu. Ia mengulurkan tangannya yang kotor dan gemetar ke arah majalah itu, seolah ingin menyentuh wajah Arini. Tapi ia segera menariknya kembali saat pemilik lapak koran membentaknya. Jangan dipegang. Kotor tangan lo. Pergi, bikin sial aja. Bram terhuyung mundur, kembali ke guyuran hujan. Ia menatap langit yang kelam. Di satu sisi, Arini, istrinya, kini terbang tinggi menaklukkan dunia, bahagia bersama putra mereka. Di sisi lain, dia dan Vera, dua pengkhianat itu, kini sama-sama terbuang di jalanan, hancur, dan tidak dianggap ada oleh dunia. Hujan semakin deras, membasahi tubuhnya yang ringkih, menyamarkan air mata penyesalan yang akhirnya tidak bisa ia tahan lagi. 2 tahun telah berlalu sejak Bram melihat sampul majalah Arini dari lapak koran. Kini, total 3 tahun sudah ia hidup di jalanan. Bagi Arini, 3 tahun itu adalah penerbangan tanpa henti menuju puncak. La Signature kini memiliki cabang di Singapura, Hong Kong, dan Sydney. Ia telah menjadi ikon kuliner, seorang entrepreneur wanita yang dihormati di seluruh Asia Pasifik. Bima, kini berusia 9 tahun, tumbuh menjadi anak yang cerdas, penyayang, dan fasih dalam 3 bahasa. Kehidupan Arini penuh dengan cahaya. Rapat dewan, perjalanan kelas 1, dan akhir pekan yang dihabiskan untuk scuba diving bersama Bima di Raja Ampat. Ia telah sepenuhnya lupa, ia telah memilih untuk melupakan bayangan masa lalunya. Suatu sore di hari Jumat, Arini baru saja menjemput Bima dari sekolah internasionalnya. Mereka baru saja mampir ke toko mainan, dan Bima tertawa di kursi belakang mobil limousine Bentley-nya, sibuk merakit set Lego arsitektur yang rumit. Mami, lihat, Bima bisa bikin menara Eiffel. Wah, hebat anak Mami. Arini tersenyum, menatap putranya dari cermin tengah. Hatinya penuh. Inilah dunianya. Inilah kebahagiaannya. Mobil berhenti di sebuah persimpangan besar di Jakarta Selatan. Lampu merah. Hujan baru saja reda, menyisakan udara yang lembab dan jalanan yang becek. Di luar, kehidupan kontras ibu kota terlihat jelas. Seorang pria berjalan tertatih di antara mobil-mobil, mengetuk setiap kaca jendela. Dia bukan lagi seorang pria. Dia lebih terlihat seperti kerangka hidup yang dibungkus kulit kotor. Pakaiannya hanya sobekan kain yang dililitkan di tubuhnya yang kurus kering. Kakinya telanjang, bengkak, dan penuh borok. Dia berjalan pincang, memegangi dadanya. Dia mengetuk jendela Range Rover di depan. Diusir. Dia mengetuk jendela Mercedes. Dihina. Lalu, dia sampai di mobil Arini. Tok tok tok. Ketukan itu lemah, nyaris tak terdengar di dalam kabin mobil yang kedap suara. Bima yang pertama melihat. Mami, kasihan. Bisik Bima. Bapak itu kelihatan sakit banget, Mi. Arini menoleh. Ia biasanya tidak pernah membuka jendela untuk pengemis di persimpangan. Tapi karena Bima yang meminta, ia mengambil dompet kecilnya. Ia mengeluarkan selembar uang 100.000. Ia menekan tombol, menurunkan sedikit kaca jendelanya yang gelap. Pak, panggilnya. Sosok itu berbalik. Wajahnya adalah topeng penderitaan. Kotoran, janggut gimbal, dan mata yang cekung hampa. Tapi yang paling mengerikan adalah batuknya. Sosok itu terbatuk hebat. Batuk kering yang bergema dari dalam dada yang kosong. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, telapak tangannya penuh luka. Arini menatap wajah itu. Wajah yang seharusnya ia kenali. Wajah yang pernah ia cintai. Tapi ia tidak bisa menemukannya. Wajah ini terlalu hancur, terlalu jauh dari ingatan.
Bu, sedekahnya? Suaranya serak seperti amplas. Arini menyodorkan uang itu. Saat sosok itu mengambilnya, jemarinya yang kotor menyentuh ujung kuku Arini yang termanicure sempurna. Dan pada saat itulah, mata mereka bertemu. Mata hampa itu tiba-tiba menyala. Hanya sedetik. Sebuah kilatan kesadaran. Sebuah horor pengenalan. Itu Bram. Atau, apa yang tersisa darinya? Waktu seolah berhenti. Bram menatap Arini. Wanita di dalam mobil mewah, wangi, cantik, dan berkuasa. Wanita yang dulu adalah istrinya. Lalu dia menatap Bima di kursi belakang. Anak yang tidak pernah ia lihat lagi. Bram tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa. Mulutnya terbuka, tapi yang keluar hanyalah suara desisan udara. Dia menatap uang 100.000 di tangannya. Lalu dia menatap Arini lagi. Dia tidak menangis. Dia tidak memohon. Dia hanya hancur. Mami, kok lama? Tanya Bima dari belakang. Lampu berubah hijau. Mobil di belakang mulai membunyikan klakson. Guncangan itu membangunkan Arini. Dia menatap lurus ke depan. Tanpa ekspresi. Dia melepaskan remnya. Saat mobil mulai melaju pelan, Bram mengambil satu langkah ke depan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tubuhnya mengkhianatinya. Dia terbatuk lagi. Kali ini, bukan batuk kering. Seteguk darah kental berwarna hitam menyembur dari mulutnya, mengenai aspal yang basah. Bima menjerit ngeri. Mami, bapak itu berdar. Bram jatuh berlutut, memegangi dadanya, terengah-engah. Uang 100.000-an itu jatuh dari genggamannya dan terbang tertiup angin jalanan. Arini tidak menoleh. Ia tidak melihat ke kaca spion. Ia hanya menekan tombol untuk menutup jendelanya rapat-rapat, mengunci dunia luar. Enggak apa-apa, sayang, katanya pada Bima dengan tenang. Bapak itu sudah ada yang urus nanti. Tapi, Mi, kita pulang, ya. Bima selesaikan legonya. Nanti malam kita makan sushi. Mobil Bentley itu melaju mulus, meninggalkan persimpangan, meninggalkan sosok yang terbatuk dan sekarat di pinggir jalan, di antara klakson dan polusi. Arini menyalakan musik klasik. Ia mengemudi menuju rumahnya yang nyaman, menuju putranya yang aman, menuju hidupnya yang sempurna. Tanpa pengkhianat. Dia sudah lupa pada genangan darah di persimpangan jalan itu bahkan sebelum dia sampai di tikungan pertama. Arini mengangguk. Ia melangkah ke atas panggung kecil. Semua percakapan berhenti. Ratusan mata menatapnya penuh kekaguman. Selamat malam, suara Arini terdengar jernih dan tenang. Malam ini, 25 tahun lalu, La Signature, dibuka. Sebuah mimpi kecil yang saya bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Ia terdiam sejenak, tatapannya menyapu taman. Hidup mengajarkan saya satu hal, untuk membangun sesuatu yang indah, kadang Anda harus menghancurkan dulu apa yang busuk. Anda harus berani membuang sampah, tidak peduli seberapa lama sampah itu telah tinggal di rumah Anda. Para tamu bertepuk tangan, mengira itu hanya kiasan bisnis. Hanya beberapa orang, Lisa, Pak Doni, yang kini menjadi direktur operasional seluruh grup, dan ibunya, yang tahu persis makna di balik kata-kata itu. Tapi malam ini, lanjut Arini, senyumnya mengembang, bukan tentang masa lalu. Ini tentang masa depan. Ia mengulurkan tangannya. Masa depan saya ada di sini. Putra saya, Bima. Bima naik ke panggung, memeluk ibunya. Hari ini, Bima tidak hanya lulus, kata Arini, suaranya kini bergetar haru. Hari ini, saya secara resmi menyambutnya sebagai direktur pengembangan bisnis baru untuk La Signature Global. Dia yang akan membawa mimpi ini ke generasi selanjutnya. Tepuk tangan membahana. Bima mengambil mikrofon. Terima kasih, kata Bima, suaranya dalam dan penuh percaya diri. Saya tidak akan berdiri di sini tanpa wanita terkuat yang pernah saya kenal. Ibu saya idola saya. Arini menatap putranya. Inilah pembalasan dendamnya yang sesungguhnya. Bukan kemiskinan Bram. Bukan kegilaan Vera. Tapi ini. Kebahagiaan ini. Putranya yang tumbuh dengan cinta, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Kesuksesan yang ia bangun di atas integritas. Saat Bima berbicara tentang visi masa depan,
Mata Arini berkelana. Ia melihat ibunya di meja depan, menangis haru. Ia melihat Lisa, sahabatnya, bersulang untuknya. Ia melihat Thomas, suaminya, menatapnya dengan cinta yang tak terhingga. Di luar gerbang, di jalanan yang sibuk, seorang pengamen tua menyanyikan lagu sedih. Arini tidak mendengarnya. Bunyi klakson, debu jalanan, dan bayang-bayang masa lalu, semua itu terkunci rapat di luar tembok istananya. Malam itu, di bawah bintang-bintang, Arini mengangkat gelasnya. Ia bersulang untuk hidupnya yang baru, yang ia perjuangkan dengan tangannya sendiri. Hidup yang nyaman, damai, penuh cinta, dan selamanya bebas dari pengkhianat. Dia telah menang. Bukan hanya menghancurkan musuh-musuhnya, tapi ia telah membangun surganya sendiri dari puing-puing neraka yang mereka tinggalkan. Dan itu adalah akhir yang paling sempurna. Pesta telah usai. Taman yang tadinya riuh oleh tawa dan musik jazz kini kembali hening. Para tamu telah pulang, membawa decak kagum mereka. Bima, setelah merayakan malam pencapaiannya, sudah terlelap di kamarnya di lantai atas. Thomas, suami Arini, sedang mandi air hangat sebelum tidur. Rumah itu kembali tenang. Arini, di usianya yang ke-50, masih mengenakan gaun malamnya yang elegan. Ia tidak merasa lelah. Ia justru merasa sangat hidup. Ia berjalan perlahan ke ruang kerjanya yang lama, ruangan yang jarang ia gunakan lagi sejak ia lebih banyak bekerja di kantor pusat atau di luar negeri. Ia menyalakan lampu meja yang temaram. Ada sesuatu yang ia cari, sebuah buku resep tua milik neneknya. Ia membuka laci-laci meja kayu jatinya, mencari di antara tumpukan dokumen lama. Di laci paling bawah, di bawah tumpukan sertifikat properti yang sudah ia lupakan, tangannya menyentuh sebuah kotak beludru tipis. Arini terdiam. Ia tahu kotak apa ini. Kotak yang ia perintahkan asistennya untuk buang bertahun-tahun lalu, tapi entah bagaimana, kotak itu selamat. Perlahan, ia mengangkatnya. Debu tipis menempel di permukaannya. Ia membukanya. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Sebuah foto berbingkai perak kecil. Foto keluarga. Foto yang diambil sekitar 18 tahun lalu. Dirinya yang jauh lebih muda, tersenyum kaku. Bima kecil yang tertawa di pelukannya. Dan di sampingnya, merangkul bahunya, Bramantio. Bram. Tampan, tersenyum penuh percaya diri, mengenakan kemeja polo mahal. Senyum yang sama yang ia berikan pada wanita simpanan itu di restoran. Arini menatap foto itu. Lama sekali. Ia mencoba mencari sisa-sisa emosi. Kemarahan? Sudah lama padam. Kesedihan? Sudah menguap. Kebencian? Tidak ada lagi. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Ia seperti sedang melihat foto orang asing. Ia teringat 3 wajah Bram. Wajah di foto ini, pria tampan yang penuh kebohongan. Wajah di restoran, pucat, basah kuyup oleh air pel, dan penuh kengerian. Wajah di persimpangan, kerangka hidup yang hancur, menatapnya dengan mata kosong, batuk darah di aspal. Dulu, ia pikir pembalasan dendamnya adalah saat ia menyiramkan air pel itu. Lalu, ia pikir pembalasannya adalah saat Bram dan Vera harus menyikat talet. Kemudian, ia pikir pembalasannya adalah saat ia melihat Bram menjadi gembel yang sekarat. Ia salah. Arini menatap sekeliling ruang kerjanya. Foto-fotonya bersama Bima di depan Menara Eiffel. Fotonya bersama Thomas di pernikahan mereka di Italia. Penghargaan-penghargaan yang berjejer di dinding. Dia sadar. Pembalasan dendamnya yang sesungguhnya bukanlah kehancuran Bram. Pembalasan dendamnya yang sejati adalah kebahagiaannya. Kesuksesannya. Kedamaiannya. Fakta bahwa ia bisa melihat foto ini, foto pengkhianatnya, dan tidak merasakan apa-apa, itulah kemenangan terbesarnya. Pintu ruang kerja berderit pelan. Thomas masuk, sudah mengenakan piyama sutra. Hei, sapanya lembut. Kukira kau sudah tidur. Apa yang kau lihat? Arini tidak menyembunyikan foto itu. Ia menunjukkannya pada suaminya. Hanya kenang-kenangan lama. Thomas melihat foto itu, mengenali pria di dalamnya dari cerita Arini. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangannya. Arini tersenyum. Ia mengambil foto itu dari bingkai peraknya. Ia melipat foto itu sekali, 2 kali.
menjadi persegi kecil. Ia lalu berjalan dengan tenang ke tempat sampah di sudut ruang kerja. Dan, tanpa ragu sedikit pun, ia menjatuhkan lipatan foto itu ke dalamnya. Sudah selesai, bisik Arini. Thomas tersenyum, merangkul bahu istrinya. Ayo tidur, ratuku. Besok kau harus menaklukkan dunia lagi. Arini mematikan lampu meja. Ia bersandar pada suaminya, berjalan keluar dari ruang kerja itu, meninggalkan masa lalu yang kini sudah benar-benar menjadi sampah di tempatnya. Malam itu, Arini tidur lebih nyenyak dari kapanpun. 2 tahun telah berlalu sejak malam perayaan kelulusan Bima. Arini, di usianya yang ke-52, sedang berada di kantor pusat, La Signature, Global, sebuah gedung pencakar langit yang menjulang di jantung Jakarta, yang juga miliknya. Ia sedang memimpin rapat Dewan Direksi, membahas ekspansi ke pasar Amerika, ketika asisten pribadinya, seorang wanita muda yang efisien bernama Rika, masuk dan meletakkan sebuah catatan kecil di depannya. Arini menghentikan sejenak presentasinya, mengambil catatan itu. Isinya, "Maaf, Bu. Wanita tua dari Ciawi menelepon lagi di jalur pribadi Anda. Sudah 3 kali pagi ini. Namanya Hartini. Dia bilang dia neneknya Pak Bima." Arini menatap nama itu. Hartini. Butuh waktu 3 detik penuh baginya untuk mengingat siapa nama itu. Hartini. Ibu Bramantio. Bukan Arini yang memberikan nomor pribadinya. Pasti wanita tua itu menemukannya dari data lama entah di mana. Arini menatap Dewan Direksi yang menunggu. "Maaf, 5 menit," katanya. Ia bangkit dan berjalan ke kantor pribadinya yang berdinding kaca, menghadap pemandangan kota. Rika mengikutinya. "Dia bilang apa?" tanya Arini, suaranya tenang. "Sama seperti minggu lalu, Bu," lapor Rika. "Dia menangis. Bilang rumahnya disita ban. Dia hidup sebatang kara dan sakit-sakitan. Dia minta tolong ibu. Atau setidaknya, minta bicara dengan Pak Bima. Dia bilang dia kangen cucunya." Arini memandang keluar jendela. Kehidupan di bawah sana terlihat kecil, seperti semut. Ia teringat percakapan telepon terakhirnya dengan wanita itu, lebih dari 20 tahun lalu. Pagi hari setelah Bram diusir. Saat itu, wanita ini ikut menghinanya, menyebutnya jahat, sebelum akhirnya menutup telepon pada Bram. Wanita ini yang ikut andil membesarkan putra benalu yang ia nikahi. Selama ini, Arini tidak pernah mendoakan yang buruk untuk wanita itu. Ia hanya melupakannya. Sama seperti ia melupakan Bram. Kini, masa lalu itu mencoba menggapainya lagi, meminta sedekah. "Bu?" tanya Rika hati-hati. Arini berbalik dari jendela. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, bahkan tidak ada kasihan. Yang ada hanya ketidakpedulian yang total. "Rika," kata Arini. "Ya, Bu." "Blokir nomornya. Dari semua jalur. Pastikan dia tidak bisa menghubungi saya, Bima, atau siapapun di perusahaan ini." "Baik, Bu. Jika dia datang ke lobi." "Dia bukan tamu. Dia tidak punya urusan di sini." "Saya tidak kenal orang bernama Hartini." Rika mengangguk. "Siap, Bu. Akan saya urus." "Terima kasih." Arini merapikan blazernya. Ia berjalan kembali ke ruang rapat. Pikirannya sudah beralih sepenuhnya ke angka-angka di layar presentasi. "Baik, mari kita lanjutkan," katanya kepada Dewan Direksi, mengenai proposal lokasi kita di New York. Di Ciawi, di sebuah rumah petak kecil yang berbau lembab, seorang wanita tua membiarkan teleponnya berdering, dan berdering, sebelum akhirnya mati. Dia tidak akan pernah didengar. Bagi Arini, lingkaran itu sudah tertutup rapat. Semua benang yang terhubung dengan pengkhianatan itu telah ia gunting dan bakar sampai habis. Tidak ada yang tersisa.